Video kali ini spesial banget, benar-benar spesial. Oke. Kita kedatangan orang yang lagi viral ya, berantem sama Raja Bitcoin Indonesia. Tidak salah lagi, Maksil Anti Bage. Anjir. Nanti ditampar dulu 1 triliun gua anjir. Jadi hari ini kita temanya makan-makan aja. Kita makan di sini makan pecel ya. Makan pecel, ada lele, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada sate kulit, ada usus, ada tempe, ada tahu. Rame dah, lu lihat sendiri dah. Yaudah, kita sambil makan aja ya. Boleh. Mana dulu nih? Bebas dah, gua lele deh. Ada. Lu makan lele? Makan lah. Lele makan tai loh. Bodoh amat. Bodoh amat. Kadang rasa tai enak sih emang. Anjing. Yes dulu bro. Kulit. Kulit ya. Lihat. Jadi kalau lu pada tahu, gue sama Max dulu udah pernah ketemu, cuma udah lama banget. Udah kapan ya kita? Waktu itu endorse ini. Ini kita di endorse itu provider internet intinya. Terus kayak kita disuruh main mole gitu, kayak gua suruh lawan dia. Kan idiot ya, nggak mungkin menang. Gue bilang kayak, lu kenapa lu lawannya gue? Kenapa lu nggak cari pro player lain gitu kan? Karena endorse kan. Ambil. Ambil. Gue mau kalau endorse lawan gue Mike Tyson dibayar ratusan miliar juga gue ambil lagi. Kalau Mike Tyson gue lawan sumpah. Sampai lu patah tangan juga ambil tetap ya. Itu udah termasuk biaya rumah sakit. Nah, teman kita sejak endorse pulang dari situ nggak pernah ketemu lagi. Waktu itu gua ada mukbang rumah belum ya? Pas zaman-zaman itu ya? Belum kayaknya. Lu belum mukbang. Belum ya? Lu belum mukbang. Itu lu masih fokus pro player tuh. Kayaknya gua dapet ide dari lu juga. Waktu itu kayaknya ya kalau nggak salah, kalau kalian lihat date-nya kayaknya mungkin gua ada dipengaruhi lu juga kali lu ngomong kayak gitu. Tapi emang cocok kan? Maksudnya dari segi cerita lu juga waktu itu lu bilang lu suka makan orangnya. Buka. Ya, lu mikir aja bro kalau kita mukbang ya kan tiap hari makan enak, dapet endorse. Enak hidupnya. Iya. Kenapa nggak mau sih? Ya cuman harus dibarengin sama olahraga tuh biasa tuh. Masa makanan sekarang lu mau mukbang makanan sehat nggak ada yang mau nonton? Iya, makannya kayak begini setiap hari nih kolesterol. Baru yang nonton banyak, sate kulit gitu. Terus sekarang lu lagi sibuk apa, Max? Gue sibuk. Enggak, gue baru mulai. Gue baru mau mulai YouTube lagi gue. Kan gue udah lama lah pensiun dari YouTube lah. Ya, gue sih terakhir video lu tuh 4 bulan lalu. Ya, tapi dari 4 bulan itu pun gue juga kayak jarang-jarang gitu loh. Kalau sebelumnya tuh kalau kalian tahu gue ya, gue tuh sering banget live. Semua turnamen gue livein bro. Ya. Pokoknya ada cuan gue livein semua. Ya. Jadi semua MPL, MDL. Nah sekarang waktu itu belakangan karena gue kenal kripto, cuannya di situ. Ya gue mulai fokus gitu loh. Karena nggak ada waktunya bro. Iya. Soalnya kan gue hitungannya kayak lumayan trading juga kan. Jadi kayak susah lah kalau sambil fokus YouTube kayak gak ada waktu itu. Biasa gue liatin orang gebuk-gebukan ya kan di landing page. Ini sekarang gue liatin diagram. Ya pada saat itu pas lu dapet cuan kan naik kripto kan. Sampai lu udah males lagi untuk YouTube gitu. Bener. Nah cuannya gede banget bro. Gue mikir gue gak bakal bisa dapet cuan kayak gini. Mau sampai gue 10 tahun di YouTube juga gak bakal bisa bro. Iya. Maksudnya kalau misalnya di posisi itu semua orang yang sering jadi YouTuber menurut gue realistis sih. Pasti malas juga nge-YouTube ngapain kayak gue teriak-teriak depan kamera, kayak bacot-bacot. Nih udah gue diem aja tapi gue kaya. Itu kayak orang kayak bilang kayak berak aja ngasihin duit mending kayak gitu. Ya gak ya? Kemarin tuh gue sempet, Makanya kemarin tuh gue mikir juga kan. Waktu itu kan gue kalau zaman dulu kan badan gue gendut. Pakai kacamata. Jadi kalau gue boleh cerita tuh gue juga waktu itu mau makeover bro. Oke. Jadi pokoknya dulu tuh gue gak ada cewek juga kan. Oke. Ya dulu dia gak ada cewek. Gak ada cewek. Jadi gue tuh mau berubah lah. Gue mau kayak kelihatan gue ganteng, badan gue kurus, terus gue lasik juga pakai kacamata. Kayak gue mikir kayak abis gue nemuin kripto ini, kayaknya gue bisa mukbang gue bisa gue dikitin deh, biar gue nggak terlalu makan terus biar nggak gendut. Kayak gue gara-gara itu jadi gue kurangin mukbang gue, kurangin YouTube gue. Ya itu juga sih gara-gara gue mau jadi cowok yang yang idaman ya? Idaman semua kita. Ya? Nggak, tapi sekarang udah. Rungkat? Nggak tadi? Gue rungkat di 2025. Baru. Baru 3 bulan lalu anjing. Perasaan lu gimana tuh? Kalau boleh jujur gue waktu itu sampai ngaceng aja nggak bisa. Anjing. Kalau lu cek di Google ya,
kalau lu sampai nggak bisa ngaceng tuh berarti udah stres banget bro. Maksudnya Pikiran lu di situ lagi. pasti namanya cowok ada dong. Maksudnya lu sange atau apa dong. Ini nggak bisa. Gue sebulan 2 bulan nggak bener-bener nggak apapun yang seksual. Gue saking stresnya, soalnya hilangnya banyak banget bro. Ya itu juga salah gue sih, goblok gue emang. Greedy lu ya. Greedy. Nah terus mana ada berita. Ada beritanya dia ngomong di live. Kripto itu scam. Namanya lagi live bro, Iya, bercanda kan, bercanda gitu. Kalau judi baru scam menurut gua udah diatur. Kalau misalkan kripto kan lu analisis lu sendiri kan sebenarnya. Nah, Itu rame tuh mana sampai lewat di FYP gua. Ditangkepin tuh sama si Raja Bitcoin. Iya, inisial TR si Timothy Ronald. Terus nanggep lu apa gitu? mungkin dia nggak lihat live gua kali. Misalnya Misalnya, nonton full ya? iya kan, gua bercanda itu bro, ngomong kan. Ya udah, tapi tanggapan gua ya waktu itu makanya gua dipanas-panasin juga sama temen gua kan. Gua lagi live dipanas-panasin juga, makanya gua juga ikutan panas, makanya gua ngatain. Gua bukan ngatain ininya, gua pakai sebut nama malah gua ngomong Timothy kontol. Rame lagi abis itu. Wah, tapi kan gue kalau boleh jujur ya, gue juga ikut kelasnya bro. Jadi ya pas dia ngomong kayak gitu, gue anggapnya kayak harusnya dia nggak gini karena dia nggak lihat, maksudnya gue tuh bercanda gitu loh di live gitu. Iya. Mungkin dia baper atau gimana karena nggak nonton gitu Tapi kan. menurut gua dia juga kayak gitu juga kebutuhan konten dia nggak sih? Jadi takutnya kalau misalkan lu ngomong kayak gitu, ini scam, kelas dia banyak nggak mau ikut. Ya kan ngaruh ke bisnis dia juga. Tapi kan gue nggak ngomongin kelas scam loh. Gue nggak ngomongin kelas scam dan gue nggak pernah bilang kelasnya merugikan. Gue nggak pernah menjatuhkan bisnis orang. Tapi kan sebenarnya lu sebenarnya kan bukan yang kayak tadi kita analogi yang kita ngomongin sih. Kalau pergi ke McD, McD-nya itu katanya kriptonya lah. Timothy Ronald ini customer dari McD. Oh dia ibarat kata main kripto juga. Iya, gitu ya? dia kan makan di McD juga, dia kan customer loyal lah, intinya dia makan di situ juga, pokoknya dia suka banget sama McD gitu. Terus tiba-tiba Lalu datang kayak tiba-tiba pas di McD lu dikasih makanan basi. Nah, Ya lu ngamuk kan, kayak wah ini McD scam nih, kok makanan basi. Sedangkan lu protesnya sebenarnya ke McD-nya, bukan ke ngata-ngatain Timothy-nya kan. Berarti kayak gitu sih menurut gua nggak ada hubungan sama Timothy-nya. tapi kalau sama Timothy mah gue gak ada masalah. Nggak guys. masalah. Cuman emang netizen ya biasa lah bro. Goreng-goreng kan. Goreng-goreng anjing. Kan tapi sekarang lu balik lagi nih, nge-YouTube lagi. Balik gue baru mulai lagi. Makanya lu bilang ajak mubang, wah langsung gue gas gue bilang. Gue baru mulai YouTube lagi soalnya guys. Baru berapa lama lu? Baru minggu lalu kayaknya. Gue abis mukbang sama temen gue Wan. Gue baru ya udahlah, gue coba pelan-pelan YouTube lagi gitu. Promol itu season berapa ya? Ada kayak udah mulai ada tuh di waktu kapan ya? Mulai Dari pertama kali ya? gue maksudnya gue masuk mulai kapan? Pas mulai udah jalan setahun kali. Tapi untuk pro player deh. Misalkan lu kan mantan pro player nih, udah bekas pro player. Nah, pro player itu ada duitnya gak sih? Ada. Oke gak? Bisa hidup gak? Bisa lah. Cukup atau berlebih atau gimana? Kalau lu bilang berlebih tergantung. Nggak, lu tebak deh gaji pro player berapa deh rata-rata deh? Gaji. Tapi gua nggak tahu sekarang berapa ya. Tapi zaman gua gaji. Ini pro player yang mana nih? Kalau yang maksudnya yang timnya udah ada nama atau belum? Oh maksudnya lu mau nanya kalau average gitu ya maksudnya? Iya. Kalau average, menurut lu 10 juta sampai 20 juta bisa hidup nggak? Bisa dong. Bisa. Ya udah segituan lah. Oke lah. Itu udah di tim bagus tuh. Udah di tim MPL. Oh, oke. MPL. Gue juga baru upload 4 video. Lu kenapa baru balik dulu? Coba ceritain. Ini gara-gara itulah kasus paus lah. Sama rungkat juga. Iya, rungkat banget. Rungkatnya beda ini ya, Iya, beda jalur. tipe, tapi rungkat juga di sini. Rungkat. Gue gak bisa kemana-mana. Terus kayak misalkan gue ada job juga waktu saat itu kayak di cancel segala macam. Tapi dari situ ya gue belajar. Jadi kayak nyesel sih menurut gue nggak ada yang harus disesalin sih. Maksud gue kayak orang pasti ada ketemu jalannya juga sih ujungnya gitu. Cuman kayak waktu saat itu kayak anjing gue bingung mau ngapain lagi ya. Kayak gue di rumah doang, keluar takut dibacok Ambon. Soalnya kan banyak Ambon yang nungguin gua. Lu baru? Lu orang timur kan, kayak waktu saat gua taruh di paus, banyak orang NTT gitu yang kayak ngancem-ngancem gua. Bang, kayak gua kalau diri lu, Wah, stres juga gua. wah. Lu stresnya masih kayak ya, hilang gitu. Ini stres kalau lu keluar lu bisa meninggal ya.
Gila, entot. Asli lagi bro. Nah nih. Gue nambah tadi. Oh, lu nambah? Udah. Lu suka sambal tomat ya? Atau lu suka sambal apa? Semua sambal gue makan. Oh. Ini Tomat nih. kamu nggak terlalu. Nggak tau pedes. Iya nggak terlalu pedes. Apa lu pernah kena kasus gak, Max? Maksudnya kasus di sosmed? Lu nanya gua. Nggak usah kena kasus lah. Gila lu. Karena kasus cari-cari. Lu kan kasus banyak ya, Paus. Sebenarnya gue tuh nontonin lu dari zaman ini bro. Gue nontonin lu dari zaman Eric Olim. Ya. Seru anjing nontonin lu berantem gitu ya. Oh. Lu lama nggak boxing? Sama siapa? Ohnya. Sama siapa? Gaga. Kalau gue iya sama Gaga. Kalau lu? Ngentot lu Kalau mau boxing. fight, lu mau call out siapa deh? Tadi katanya lawan siapa? Sin. Siapa? Nggak, sebenarnya dulu tuh gue pernah ditawarin bro. Gue pernah ditawarin sama Hollywood berantem sama Sin. Cuman nggak tahu beefnya apa gitu loh. Iya, berantem doang kayak aneh gitu loh. Kalau lu kan bisa beef apa gitu kan. Kalau ini kayak anjing sama-sama live stream bareng Mobile Legends berantem tuh ada aneh sebenarnya waktu itu. Oh, tawaran boxing gak mau? Siapa lu lawannya anjing? Gantung duitnya juga kan? Kalau lawannya udah jago gitu pusing. Enggak lah, jangan cari profesional lah. Lu kan bukan profesional juga. Apalagi gitu gue sehari-hari sekarang kalau ada turnamen gue live stream. Bang, udah mah fokus trading gue tetep Tapi gini gak sih kalau ya nggak sih feel-nya kalau misalnya orang main judi nih misalkan. Gua kalah. Gua mau taruh 2 kali lipat biar balik. Nah itu yang bikin gue mati. Itu ada feel-nya? Ada bro. Makanya itu yang bikin gue mati juga. Jadi gue banyak lah yang gue bilang gue udah cuan nih. Misalkan gue taruh di koin apa, cuan nih maka biasanya gue taruh 100 juta lah jadi 500 juta. Nah pas dia turun gue taruh lagi 500 juta. Jadi 50 juta bahkan. 50 juta gue nggak terima, gue taruh lagi. Ya jadi hancur karena udah nggak bener otaknya. Jadi kalau sebenarnya main ginian emang otak lu yang pas lu main otak lu harus bener dulu sih. Masuk kepala dingin sih. Kepala dingin. Ya nggak terima gitu loh bro. Sebenarnya sama sih lu kayak main Mobile Legends atau apa lu kalau kalah nggak terima kan. Lu mau lagi kan. Menang. Sama semua juga gitu guys. Semua manusia pasti mau menang anjing. Nggak ada mau kalah. Gue kaget juga sih. Di apa? Di konten Koko Timothy. Lu comeback langsung dilihat tuh. Iya anjing. Tapi dia orangnya pernah ketemu di Bali. Di default terus gue samperin. Ya, gue ngobrol sama dia. Orangnya sebenarnya nggak sesuai dengan apa ya? Yang marah-marah di kamera. Enggak. Itu kan cuma citra yang dibentuk. Jangan ngejudge orang tuh dari sosmed doang. Ya kayak, ya ini kan emang gak ada beef apa-apa. Maksud gue kayak, ya biasa aja kayak lu cuma ngedumel keluh kesah lu doang kan. Gak ada ngata-ngatain siapa-siapa kayak. Makanya sebenarnya gue juga gak ada masalah bro sama Timothy kan gue udah bilang kan. Gue aja masuk kelasnya nih. Gue aja masuk kelasnya, bayar tuh mahal banget. 50 juta, 70 juta ngentot. Mahal. Berapa lama tuh? Setahunnya bukan 17 juta ya? Enggak. Lifetime waktu itu lagi mahal. Atau 40 juta ya, pokoknya waktu itu puluhan juta deh. Sekarang mungkin lebih murah kali ya, gara-gara lagi turun kripto. Kalau lagi naik pasti dimahalin sama dia anjing, orang mau dapat info gitu kan. Gitu. Entah se-M aja dikasihnya. Lu tanya banget. Lu orang tengah jalan, gak kenal. Ngemis sama lu, bagi 100 juta, lu kasih gak? Nggak, gue gak ada uang anjing. Kalau misalkan kan lu ada uang. Kagak kenal aja mas. Nah ya kan sama kayak dia. Kan lu kenal katanya. Ya, kenal bukan jadi temen anjing, ya cuma kenal Timothy, Winston, udah. Tuh gue sampai di DM anjing. Lu udah emang dia? Di DM sebenarnya. Anjing, lu udah apa? Dia DM. Boleh ya gue ngomong? Boleh gak sih ngomong? Boleh lah. Pokoknya dia kasih chat. Bukan kasih chat, dia kasih video. Dia kasih video gue yang Ya. gue ngomong apa ya? Gue ngomong kan si teman gue Gusten dia ngomong gimana lu Max di goreng-goreng Timothy. Habis itu gue bilang Timothy ya, kontol ya. Pokoknya gue pakai kontolnya nah. Dia kirimin video itu. Nah, habis itu dia bilang, bro, gue gak kenal dan gak tahu lu, kenapa gue harus dikontol-kontolin ya gitu. Ada kok gitu? Iya. Anjing. Terus gue balas. Gue kan baru itu jam 6 pagi tuh, gue lagi liatin kripto gue tuh. Ngentot, udah gue stres kripto gue. Terus gue liat, anjing nih apaan Timothy ngechat gue, coba gue bilang. Ini bener Timothy, bener anjing. Terus gue, yaudah gue kayak, gue balas, wah ini bahaya juga nih backingannya Hotman Paris gitu kan. Yaudah gue balas, oh itu bercanda bro, gue di live bro. Aman aja, gue juga masuk member lo. Gue bilang, gue juga member Aceh nih kan gue bilang. Oh dia bilang, oh I see kalau bercanda, oke di fallback. Iya, makanya kayak lumayan. Semua bercanda kan. Dia bikin Hotman Paris, gue juga ada Paris Fernandes ya. Lawan ya, salam dari Binja ya. Kita juga punya backingan nih Paris Fernandes ya. Nah, terus dia bilang, dia kasih posan dari media apa gitu. Dia bilang, iya ini bro digoreng-goreng
digoreng-goreng sama media gitu. Terus gue bilang, ya udah, oh oke bro. Gitu lah. Netizen kayak emang ada yang apa panas di setengah kompor-komporin ngentot. Ya biar drama bro. Iya kayak bukan urusan lu tapi kayak makan panas gitu. Indonesia nggak bakal jadi negara maju kalau misalkan masih kepo. Masih ngurusin urusan orang, lu urusin diri lu sendiri. Dan orang juga ngomong, emang lu udah bener gue ngurusin hidup orang? Itu kerjaan gue. gue kayak gitu ngasilin duit. Lu ngurusin orang dapat duit gak? Tai. Emang lu ngurusin hidup orang buat dapat duit gitu? Iya, gue ngurusin hidup orang untuk dapat duit, gue dibayar. Nah, lau ngurusin hidup orang dibayar gak? Gitu. Gue seperti babysitter. Ngurusin orang dibayar. Mirip kayak begitu, cuman di sosmed. Gitu ya, aman ya. Kan waktu itu gue mikir bro, aduh gue mukbang mulu ya kan. Gue udah coba tuh selingin gue mukbang sambil olahraga. Nggak bisa kurus tapi bro. Serius nggak bisa kurus. Kalori tetap masuk. Kalori tetap masuk kan. Waktu itu gue juga, wah ini kalau gue gendut begini mulu, nggak bakal ada cewek yang mau gitu. Akhirnya udah punya kan, cewek nih. Udah punya. Kan waktu itu masih mau jadi fuckboy. Jadi lu zaman-zaman lu fuckboy itu zaman kapan tuh berarti tuh? Yang lu ngilang itu. Ah, bener. Ngentot gue ngomong lagi. Enggak lah, itu cuma bentaran doang tapi gue cuma bisa jaga. Tapi gue pertama kali lihat Max itu bener-bener kayak tipenya orang Cina gendut nyebelin ngentot. Bentukannya kayak ini orang kayak pasti ngeselin dah. Soalnya sebelum gue ketemu lu, waktu saat itu gue nonton beberapa orang yang lu sampai dibuatin apa ya, klip-klip gitulah, sifat-sifat lu waktu lagi tanding gitu. Kan lu sering marah-marah atau gimana kan? Bener membangsat lu. Emang nyebelin aja. Apa yang membuat lu menjadi orang yang dulu bilang? Karena dulu tuh gua ngerasa paling jago bro anjing. Oke. Kan gua apa ya, dulu tuh kayak gua ngerasa ilmu gua yang paling atas gitu loh. Oke. Gua ngerasa kayak udahlah, gua lagi jago nih. Lu semua harus dengerin teori gua kan kalau dulu Mobile Legend pakai Dota kan, jago-jago. Ya gitu lah. Jadi kayak kalau lu main Dota pernah mau kayak ngetim serius gitu atau main-main doang? Serius, gue kalau main Dota, maksud gue main menang. Pasti ada blaming, nggak mungkin nggak dong. Iya pasti. Ya terus, ya lu harusnya dengerin gue dong. Kalau menurut gue cara mainnya gini-gini, nah gitu ya. Namanya pro player juga pasti ada bro. Apalagi ini nyangkut hidup kan. Kalau lu kan, ya udah main aja. Ya. Ini kalau lu kalah, lu nggak hidup gitu loh. Bukan nggak hidup juga sih. Maksudnya kalau lu kalah ya hidup lu nggak berkembang gitu. Offlaner nggak ada yang sejago gue gitu. Gue live, misalnya lagi abis turnamen, abis scrim mau ngereng lagi gue live gitu kan. Wah, gue kayak terus gue inget banget gue minta kamar tidur sendiri waktu itu. Anjing. Justin Bieber loh ya. Enggak. Justin. Tapi waktu itu gue minta kamar tidur sendiri soalnya gue nggak bisa tidur bro kalau rame. Enggak, soalnya waktu itu temen gue ada baru satu masuk, gue lupa namanya siapa, ngorok anjing. Oh, tidur ngorok nggak bisa. Ngorok nggak bisa gue. Biasa kalau dulu kan gue tidur di EVOS itu gue tidur sama Gustian dulu, Rek. Tapi kayak begitu, lu dikasih, berarti tim ngebutuhin lu. Masih jago. Masih jago tuh. Udah Star syndrome tuh. Nggak dibutuhin baru tuh, gaji Nimo gue diambil. Tapi kalau kayak begitu, dia nggak bisa kick lu secara langsung kan. Dia ada kontraknya lu mesti berapa lama di situ kan. Jadi kayak lu nggak bisa asal dia jelek dia suruh kick bulan depan gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi sampai kontrak habis baru nanti perpanjang atau enggak gitu. Di freeze kalau di Mobile Legends di freeze. Gue tuh pernah kan kalau dulu tuh lu tahu gak live stream Nimo? Tahu. Nah, dulu tuh lagi rame-rame tuh. Rungkat anjing. Itu rungkat itu ya karena dia bakar duit. Gue tuh pernah gara-gara yang masalah beginian, maksudnya bukan karena gue lupa ya masalahnya. Oh, karena kalah season 9. Kayaknya gue jadi kambing hitam waktu itu, bro. Harusnya di-kick dong atau apa dong. Ini dia ambil gaji gue bro, anjing. Lu diambil gaji lu? Diambil. Jadi ini sebenarnya harusnya mereka juga udah tahu semua sih. Gede anjing gue 3 bulan diambil. Waktu itu aja sesekali live bisa. Tapi nggak di-kick. Enggak. Tapi diambil gajinya. Mending di-kick dong. Jadi tapi lu tetap dari part dari timnya berarti kan. Orang masih kayak ada, lu masih main di situ. Ngiranya gitu. Tapi kan gaji lu diambil gitu. Tapi gini bro, kan gue bilang yang tadi kan kalau misalkan gaji pro player tuh misalkan 10, 20, 30 juta. Wah, kalau gaji live stream 200 juta, 300 juta, bisa 10 kali lipat. Makanya orang ya udah mending lu potong gaji annual gua, salary daripada lu ambil gaji live stream gitu loh. Makan lagi ya? Cukup gua. Cukup ya, udah cukup deh. Gitu aja. Thank you banget buat Max yang udah datang. Yoi bro. Subscribe nih, orang baru comeback. Sama dulu baru comeback sih. Baru mulai YouTube lagi kan? Ini saatnya. Nggak salah dong. Saatnya kata Arab, saatnya YouTube kebelah. Nah kita nih buat YouTube kebelah. Subscribe guys ya. Ya, thank you.